92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di program siaran Apresiasi Budaya Lokal. Dan sudah ada Ustadz Dedi Gunawan Saputra MM MPD selaku Ketua Umum IKDA Sulsel Cabang Makassar, dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan Ketua Panitia Pelantikan dan Konferensi Dai se-Makassar akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema membangun kemandirian dakwah di era modern. Baik sahabat budaya, kita menyapa dulu Ustadz Dedi Gunawan dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Rizaldi bisa hadir langsung di studio kita pada malam hari ini. Tentunya sahabat budaya, tema hari ini sangat menarik dan juga krusial maksud saya ya. Di era modern yang serba digital ini, tantangan dakwah tentu semakin kompleks. Dakwah tidak hanya menuntut penyampaian pesan yang sejuk, tetapi juga bagaimana para dai kita hari ini bisa membangun kemandirian baik secara metodologi, pemanfaatan teknologi, hingga kemandirian ekonomi tanpa kehilangan akar nilai-nilai lokal dan moralitas kita. Terlebih dengan momentum pelantikan dan konferensi Dai se-Makassar yang sedang dipersiapkan, tentu ada gagasan besar yang ingin dibawa untuk umat di kota Makassar ini. Nah, untuk mengawali perbincangan hangat kita selama 50 menit ke depan, mungkin Ustadz Dedi bisa ceritakan bagaimana sebenarnya latar belakang terbentuknya kolaborasi antara konferensi Dai se-Makassar dan IKDA Sulsel Cabang Makassar ini. Kemudian mungkin apa visi besar di balik tema membangun kemandirian dakwah, dan kapan acara tersebut akan diselenggarakan nih Pak Ustadz, kalau boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Dek Kafi ya. Pertanyaannya ya tentang bagaimana sebenarnya latar belakang ya terbentuknya ini kolaborasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai konferensi itu kan tempat berkumpulnya para pemikir ya, praktisi, pegiat dakwah ya, yang kita akan hadirkan ya. Sebenarnya latar belakangnya karena adanya kegelisahan kami bahwasanya ya para dai itu harus memang berkolaborasi, harus memang bisa bekerja sama. Dakwah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Iya, harus ajak yang lain juga, teman-teman dai toh. Supaya apa? Supaya dakwah ini kuat ya. Dakwah ini bisa bersinergi dengan yang lain. Maka dengan adanya konferensi itu kita memiliki output ya, luaran ya, bahwasanya ya dai itu harus punya jiwa entrepreneur ya, dari segi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini sebagai satu cara supaya dai tidak hanya sekadar mengandalkan amplop. Mohon maaf ini agak sensitif ya. Betul, ya, jadi dai itu ya pekerjaan yang betul-betul ya, karena kita bekerja beraktivitas ya, tidak hanya sekadar menyampaikan dakwah lalu mohon maaf ada istilah amplop belakang itu. Ya kalaupun ada alhamdulillah, tetapi niatnya kembali bagaimana memperbaiki umat ya, meningkatkan keimanan gitu. Jadi poinnya adalah kolaborasi itu penting antara konferensi itu dengan misi kita atau visi dari IKDA itu, bahwasanya kita mau ya bagaimana membangun kemandirian ya dakwah itu, agar dakwah itu tidak ya rendah atau direndahkan. Betul, ya sekali. Jadi kita harus angkat masing-masing ya para dai itu, sehingga ya kita kumpulkan nih ya dalam konferensi dai itu ya di tanggal 21 Juni hari Ahad ya. Insya Allah ya, pada intinya kita harapkan kegiatan ini besar ya. Visi besarnya jelas, ada keinginan kita bahwa dai ini dia punya usaha ya, supaya tidak hanya sekadar mengandalkan itu tadi amplop itu ya. Jadi kalau tidak ada itu sulit saya kira, kalau tidak ada usaha-usaha yang dia hasilkan, dia buat ya,
produk dan jasa itu adalah bagian dari cara ya untuk bisa peluang-peluang itu bisa dimaksimalkan gitu kan. Ya, jadi kembali lagi aspek dakwanya ada ya, aspek wirausahanya juga jalan gitu. Nah, jadi melalui kesempatan inilah, momentum seperti inilah kita bersinergi ya, kita berkolaborasi. Kita tidak sendiri-sendiri gitu kan. Oh, ternyata ada dai-dai yang lain yang memiliki pemikiran yang cemerlang ya, melahirkan ya resolusi dakwah ya, termasuk juga kita akan melahirkan peta jalan ya, supaya jelas roadmap kita ini mau kemana ini dakwah di Kota Makassar ini dengan segala macam kompleksitas masalahnya jelas. Bagaimana peran dai ya, jangan sampai kita selalu menyalahkan pemerintah dan seterusnya tapi tidak ada kontribusi kita ya. Kontribusi kita sekecil apapun itu penting loh ya, seorang dai dalam mencerahkan umat ya, membuat solusi atas masalah-masalah umat gitu. Jadi poinnya adalah kita bisa berkolaborasi dalam konferensi itu ya, dan kita melahirkan resolusi dakwah itu untuk bisa semangat ya, bahwa dakwah ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja tapi harus bersinergi, harus berjamaah ya. Dalam konsep agama dikenal istilah amal jama'i ya. Tidak sendiri-sendiri Ki. Supaya kuat kita. Nah, jadi itu begitu Dek Kavi ya. Nah, kemudian di era modern sekarang ini nih Ustadz, publik kan ini sering sekali menuntut dai untuk tampil profesional nih. Nah, menurut Ustadz, apa saja indikator utama yang membuat seorang dai bisa dikategorikan sebagai dai yang profesional untuk saat ini, di era modern saat ini Ustadz? Iya, menurut saya 3 ya. 3 kompetensi yang tentu harus dimiliki oleh dai ya. Kompetensi pertama adalah jelas kompetensi dari segi ilmu dakwahnya ya. Kompetensi metodologinya. Ya, kalau dia tidak paham ilmu dakwah atau ilmu dalam menyampaikan aspek metodologi, sulit nanti ya. Bagaimana cara menyampaikan secara metodologis ya harus dipelajari ya, harus belajar tafaqquh fid dinnya. Jadi seorang dai minimal dia harus tahu mengaji dengan baik ya. Jangan sampai seorang dai tidak tahu mengaji. Nah, ini poin penting ya. Kompetensi pertama ya, aspek ilmu keagamannya, ilmu metodologinya ya. Yang kedua, selain dari aspek mengajinya baik, dia harus memiliki pemahaman akidah yang benar ya. Jangan sampai menyesatkan. Nah, ini berbahaya juga ini ya. Iya, jadi jelas menyesatkan. Jadi akidah harus dia paham ya. Selanjutnya aspek syariatnya, fikihnya ya. Harus betul-betul mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Ya, sekalipun mungkin ini agak berat-berat kalau dia tidak refleksikan kembali pada dirinya ya. Ya, jadi betul kita tidak tidak sempurna jelas ya, tetapi kita berusaha ya, kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan ya. Misalnya kita mengajak sholat, ya kita dulu harus sholat juga gitu kan. Iya, supaya itu apa yang kita dakwahkan itu menjadi pakaian, menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita sampaikan melalui hati, insya Allah akan tiba juga di hati orang yang mendengar gitu. Termasuk juga akhlak yang baik. Nah, jadi ini poin-poin dari segi kompetensi dai itu ya harus betul-betul profesional, karena mad'u atau jamaah kita, pendengar kita itu mau lihat bagaimana sih dai dalam bersikap, bagaimana sih dai itu dalam anggaplah kalau kita bicara tadi kewirausahaan ya, berbisnis. Jujurkah seorang dai itu? Jangan sampai dia dai tapi tidak jujur. Nah, ini sesuatu ya, ada value, ya ada nilai yang kita perlu perhatikan itu. Ini kompetensi pertama. Kompetensi kedua, ya dia harus tahu juga up to date ya, literasi digital. Betul sekali. Ya, jadi dai tidak boleh ketinggalan zaman ya. Jangan. Iya, toh minimal ada akun media sosialnya ya. Bisa dakwah online. Iya, bisa dakwah online. Kalau tidak ada, ya buatlah gitu kan. Ya, jangan sampai ada yang mau fanatik terhadap media sosial, dia tidak ikuti perkembangan zaman, lalu dia katakan ini bid'ah, haram. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlulah kita pelajari kembali lagi. Cara dakwah sekarang, metode dakwah ini harus lebih adaptif ya dengan era teknologi. Ya, itu poin kedua, kompetensi kedua. Kompetensi ketiga jelas harus ada finansial. Ya, ini keuangan dalam konteks yang saya maksud adalah supaya dakwah itu bisa bersemangat, dakwah itu bisa bekerja dengan baik gitu kan. Dakwah itu bisa maksimal kalau ada ya finansialnya juga. Betul, kita tidak nafikan, tidak hindari aspek keuangan itu, tetapi jangan pembicaraan para dai setiap selesai turun dari mimbar berapa amplopnya. Iya, jadi ini pembicaraannya harusnya yang lebih substantif gitu kan.
Iya, jawaban-jawaban atau pembahasannya adalah pembahasan yang mengenai mad'u jamaah gitu kan. Dibahas tentang bagaimana masalah masyarakat. Bagaimana masalah-masalah apa solusinya, masyarakat. Iya, Apa solusinya? Iya, bukan. Jadi 3 ini kompetensi yang perlu dimiliki ya supaya kita lebih maksimal lagi lah untuk dai yang proporsional itu gitu. Iya. Demikian Dek Kafi ya. Baik Pak Ustadz, kita beralih ke Ustadz Rizaldi nih. Nah selama ini Ustadz Rizaldi ada anggapan bahwa berdakwah dan berbisnis adalah 2 hal yang harus dipisahkan. Bagaimana komunitas IKDA Sulsel memandang konsep dai entrepreneur atau individu yang berani mengambil resiko untuk menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha dengan tujuan menciptakan nilai baru dan keuntungan agar dakwah tidak selalu bergantung pada pihak luar. Ya. Jadi kalau dikatakan dakwah dan bisnis harus dipisahkan, sebenarnya agak salah kaprah sebenarnya. Betul, iya, setuju. Yang salah itu adalah ketika dakwah dibisnisi. Ya, itu yang salah. itu ya betul. Cocok. Jadi kalau dikatanyakan berdakwah dan berbisnis baru oke. Jadi tidak bisa salahkan bahwasanya orang pendakwah atau dai itu tidak boleh berbisnis. Karena jauh sebelum dari itu Rasulullah juga sahabat-sahabatnya berdagang. Betul. Ya. Jadi kita tidak bisa menafikan hal tersebut bahwasanya memang pada zaman itu Rasulullah juga berdagang sambil berdakwah. Sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Lalu bagaimana tentang dai entrepreneur? Jadi dai entrepreneur itu menurut IKDA ini tersendiri adalah menjadikan dirinya itu sebagai dai yang punya usaha, punya nilai ekonomi. Dalam artian ini tidak berpacu atau tidak terpaku sama komoditi bahwasanya dakwah Pak ini baru dapat uang. Ya itu baru dapat amplop. Ya. Jadi artinya adalah dai entrepreneur di sini adalah bahwasanya dai ini sudah bisa memunculkan peluang bisnis dirinya sendiri. Dia punya usaha, dia punya bisa memunculkan lowongan kerja, bisa memperdayakan seseorang dan sebagainya. Intinya dia punya bisnis tersendiri dan tidak menjadikan dakwah sebagai ladang bisnisnya. Betul. Iya, itu yang disebut dai entrepreneur. Iya. Kemudian nih Ustadz Rizaldi, bagi para dai muda di Makassar yang ingin memulai membangun kemandirian ekonomi, sektor usaha apa saja nih yang mungkin dinilai potensial dan sejalan dengan marwah seorang pendakwah? Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa usaha yang bagus, ya sebenarnya ada banyak sektor yang perlu kita kuasai ini. Ada banyak potensi untuk para pendai, apalagi kan pendai terkenal dengan public speakingnya. Ya, betul. Luar biasa. Jadi untuk tetap menjaga marwah pendakwah, misalnya usaha di bidang pendidikan. Jadi bisalah kita membuka usaha seperti jasa pendidikan mengaji privat. Bisa. Ya. Jadi membuka kelas-kelas, membuat buku, menulis buku. Betul. Karena memang kalau kita menelisik para pendakwa-pendakwa kita, bagaimana orang-orang yang seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, dia memang aktif menulis, membuat buku, tidak aktif bahwasanya dengan cerita dapat uang dan sebagainya. Memang ulama-ulama kita dulu itu memang bukan dakwah bidang pencariannya, tapi di balik dakwahnya itu ada usaha lainnya, dia berternak dan berkebun dan sebagainya. Iya. Jadi selain itu juga nilai tingginya lagi adalah para pendakwa juga bisa bisnis online. Ini yang banyak kulihat ini memang sekarang luar biasa media sosial. Betul sekali. Kalau Ustaz sudah menerangkan bilang, biasa kan ada yang bertanya itu dalam media sosial, Ustaz songkoknya beli di mana? Ini ladang bisnis ini. Ya, betul sekali Ustaz. Apalagi bisnis kan ini. Ya bisa dikatakan songkoknya Ustaz ini. Keren juga ini. Ditanya, Ustaz linknya dong, bajunya. Kan ini salah satu peluang usaha untuk para dai-dai. Jadi tidak menutup bahwasanya seorang dai tidak bisa berbisnis, bahkan luas lagi usahanya. Iya. Nah kemudian ini kita beralih ke Ustadz Dedi lagi nih. Iya betul. Nah kemudian
bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kesibukan dalam berwirausaha nih Ustadz dan juga bekerja di suatu instansi serta profesi lainnya tidak mengikis fokus utama dan integritas seorang dai dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Iya. Jadi memang kita perlu ada keseimbangan ya. Di satu sisi keseimbangan itu antara pekerjaan ya secara duniawi kan jelas. Ya, misalnya saya pribadi seorang dosen ya di kampus. Dengan cara itu saya juga bisa berdakwah. Bentuk praktiknya adalah sebelum mahasiswa saya itu kuliah bersama saya minta dulu mengaji. 15 menit itu mengaji di atas tahsinul Quran ya, memperbaiki bacaan-bacaan Quran. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baik yang menurut saya bisa menyeimbangkan antara aktivitas kita seorang dosen atau seorang pendidik itu dengan dakwah gitu ya. Jadi poinnya adalah keseimbangan yang penting ya. Yang kedua, aspek integrasi. Kita tidak boleh memisahkan aspek dakwah dengan aktivitas lain sebenarnya. Karena apa? Dengan cara itu, misalnya tadi yang saya katakan, ketika kita jujur dalam berdagang ya, itu kan dakwah bilhal ya, dakwah dengan perbuatan. Betul. Dakwah dengan menunjukkan perbuatan yang baik. Ya, itu bagian dari cara kita memperlihatkan bahwa begini loh seorang dai dalam berdagang atau berbisnis atau berwirausaha, sehingga orang lain itu ya otomatis akan melihat ya rasa kagumnya orang itu terhadap kita, lalu secara tidak langsung gitu memotivasi. Ya, jadi memang dalam berwirausaha itu atau dalam bekerja itu ya memang jelas kita perlu ya memaksimalkan ya segala fokus kita termasuk integritas ya. Menjaga diri kita ya. Seorang dai itu ya lagi-lagi dia sebagai role model ya. Betul. Mau dilihat bagaimana ini kalau dai ini di dalam beraktivitas, dalam bekerja, jangan sampai dia malas-malasan ke kantor ya. Jadi seorang dai itu jelas berat dari segi ini, tanggung jawab kalau dia tidak menjaga dengan baik ya nilai value ya seorang dai itu. Makanya dalam menyampaikan kebenaran ya perlulah upaya melihat dulu ya dari segi diri kita juga ya. Ya kalau perlu ya kita dulu laksanakan itu, memang diutamakan. Baru kita menyampaikan ya. Kalau dibawa ke budaya iya budaya. Sebelum kita bilang orang Bugis itu sebelum dipangajaki orang, pangajaki dulu diri sendiri. Iya diri sendiri dulu ya, lebih awal Iya, karena ada aspek spiritual ya dan kultural kita di situ. Iya. Nah, kemudian ini Ustaz mengenai media sosial nih. Media sosial kini sudah menjadi medan dakwah yang mungkin bisa dikatakan sangat dinamis ya. Iya, betul. Namun penuh dengan hoaks dan polarisasi. Bagaimana Ustadz Dedi melihat kesiapan para dai yang ada di Makassar ini dalam menguasai literasi digital saat ini? Iya. Era saat ini dikenal era post-truth. Ya, pasca kebenaran ya. Yang benar dianggap salah gitu kan? Iya, salah dianggap benar gitu kan? Yang asli dianggap palsu. Betul. Yang palsu dianggap asli. Ini era yang mungkin kalau kita ini bingung kalau kita tidak memiliki proteksi. Bingung kalau tidak jelas atau tidak memiliki kompetensi literasi. Ya, makanya apa yang bisa kita maksimalkan di era saat ini bagi seorang dai atau pendakwah itu ya memang dia harus belajar ya. Harus melihat kondisi realitas masyarakat kita supaya dia tidak termakan hoaks gitu kan. Dan memang harus diakui bahwa ya dai kita masih lemah atau masih kurang dari aspek literasi itu ya. Bahkan di satu sisi mohon maaf ini ya, tidak kita menyebutkan nama golongan ya. Itu lebih banyak men-share sesuatu lalu dia tidak tahu apa yang dia share. Jadi tangannya ini harus hati-hati ini men-share sesuatu. Iya, jangan sampai ya membuat kegaduhan ya. Membuat berita-berita hoaks dan seterusnya. Lagi-lagi kita perlu ya selektif di dalam melihat ini ya literasi digital. Makanya dengan cara konferensi itu kita memang sampaikan juga kepada dai nantinya bahwasanya ayo ya kita dulu saring sebelum sharing. Saring dulu betul, ya. Jadi saring sebelum share ya. Jangan ini karena semangat kita doi langsung share padahal belum tahu apa itu.
Bahkan bisa saja itu link-linknya itu link-link penipu, ya, jadi link phishing, spam atau phishing atau apapun namanya, ya. Jadi memang perlu literasi digital, ya. Aspek literasi digital ini adalah sesuatu hal yang penting, ya, harus diketahui oleh para pendakwah atau dai. Ya kalau tidak bahaya, ya, bahaya. Maka umat akan kehilangan sosok seorang dai yang kompeten, ya, di era literasi digital saat ini, gitu. Di era post-truth itu, ya. Sejauh ini Ustadz bagaimana Ustadz? Kalau Ustadz bisa memberikan rate dari 1 sampai 100% nih untuk dai Makassar, bagaimana literasi digitalnya? Kalau ini kan pribadi ya, pribadi itu masih 40. Masih 40. Ya, 40 dari ini ya sampai 100 itu. Iya. Masih ada upaya untuk meningkatkan. Perlu. Iya. Nah, langkah seperti apa yang diambil oleh IKDA Sulsel cabang Makassar? Oke, pertama tentu dengan cara program kami, ya, literasi digital. Ini bagian dari visi kami juga. Jadi visi itu sudah jelas, mulai dari visi dijabarkan dalam misi itu dijabarkan program supaya selaras, ya. Jadi visi kami kan itu adalah menjadikan, ya, dai itu yang profesional, ya. Menjadikan dai yang profesional itu ya harus jiwanya jiwa entrepreneur, ya, kewirausahaan. Yang kedua ada aspek literasi digitalnya, dan yang ketiga jelas ada kaitannya dengan kearifan lokal. Makanya cocok ini di RRI Pro 4, ya. Ya, jadi dakwah itu terintegrasi dengan kearifan lokal kita. Betul. Jangan kita memisahkan aspek budaya dengan keagamaan. Saya kira banyak kok pesan-pesan budaya kita seperti Papasang Turiolo atau Papasang, ya. Dalam konteks agama kita ada kaitannya, misalnya asambayang kokeknang nasanaan tu sambayang benten tangane agama ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam At-Tirmizi dikatakan as-salatu imanuddin. Iya, sholat itu tiangnya agama. Artinya apa? Pesan-pesan dakwah itu dalam konteks budaya lokal itu sejalan, saya kira. Tidak ada hal yang kontradiktif. Malahan kita harus perkuat di era saat ini. Nah, kembali ke pertanyaannya mengenai apa upaya kita, ya, dalam konteks IKDA ini. Jelas dalam bentuk program, ya. Kita harus programkan memang karena ini adalah satu masalah, ya. Ya, aspek literasi itu penting menurut saya. Bahkan di sinilah ayat pertama turun sebenarnya, Iqra. Ya, Iqra bismi rabbik, membaca, dan tidak hanya sekedar membaca, bismi rabbik. Bagaimana dia semakin membaca semakin dekat dengan Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek membaca itu membuka peradaban. Aspek literasi itu ya kami akan lakukan ini insyaallah, bentuknya programnya itu membaca buku-buku kontemporer. Tidak hanya aspek yang syariat, ya, itu kan jelas Quran Sunnah Rasulullah SAW itu wajib gitu dalam konteks syariat. Tetapi maksud saya perlu juga update dengan literasi buku-buku kontemporer, buku-buku motivasi. Ya, selain dari itu tadi, ya jelas Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW kita harus pegang kuat. Tapi ada aspek digitalisasi, ada aspek masalah-masalah kekinian yang perlu kita kontekstualisasikan. Misalnya, bagaimana sih kesehatan mental kita pandang saat ini, gitu kan? Banyak orang gelisah, banyak orang bunuh diri, bahkan banyak masalah-masalah. Mohon maaf, baru-baru ini ada seorang suami membunuh istrinya. Ini satu hal yang menurut saya bagaimana konteks IKDA ini atau dai ini, peran dai ini. Berarti ada sesuatu yang salah, ya. Kita sering ceramah, kita sering dakwah, tapi mengapa masyarakat kita belum ada yang berubah melakukan itu? Berarti there is something wrong, gitu kan? Ada sesuatu yang salah. Ada problem. Nah, jadi kembali ke program tentu itu menjadi perhatian kami, ya, menjadi literasi digital, dan tentu dengan cara itu ya kita maksimalkan peran-peran dai, ya, misalnya membuat suatu konten itu minimal sekali tuh, ya. Bagaimana dai membuat konten atau desain, ya, quotes kutipan ayat, kutipan hadis yang lebih menarik dan bisa berterima oleh Gen Z. Nah, di satu sisi ayat hadis itu kalau kita kaji yang saya katakan tadi, misalnya kesehatan mental, dikaji dalam konteks psikologi kontemporer. Ini keren ini, ya. Jadi tetap ada muatan ayat hadis, lalu kita kontekstualisasi dalam bentuk yang lebih modern, gitu kan, lebih kontemporer, lebih kekinian. Jadi packagingnya harus lebih modern, gitu kan. Iya, sehingga tidak terkenal bila dakwah ini, mohon maaf, jangan makin dengar. Jadi ini pesan-pesannya enak, bagus, isinya substansinya bagus, hanya packagingnya, bagaimana covernya, bagaimana modelnya, dibungkus dengan baik. Bahkan bisa saja pesan-pesan dakwah itu masuk pada ranah film, masuk dalam ranah buku yang tadi katakan Ustaz Rizaldi.
Dan saya juga sering bahkan ini saya punya tulisan ini Scopus ya, alhamdulillah terbit melalui penerbit internasional. Saya angkat itu Quran surah Yusuf. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau teliti ya, telaah dengan baik ayat Quran hadis dalam konteks kekinian, itu keren itu kalau kita mau maksimalkan gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Nah, kemudian kita ke Ustadz Rizaldi nih. Ustadz, remaja dan masyarakat urban modern ini sekarang mungkin bisa dikatakan cenderung menyukai konten yang singkat, mungkin 15 detik, kayak di TikTok kan. Betul. Dan visual. Bagaimana cara mengemas materi dakwah yang berat dan mendalam agar tetap menarik di platform digital tanpa mengurangi nilai syariatnya? Nah, terkadang kan ada materi nih yang berat nih. Nah, kita usahakan ini bisa dimengerti oleh masyarakat, namun dalam durasi yang singkat. Mungkin untuk TikTok itu durasi 15 detik mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang konten digital ya, kita juga perlu melihat materinya. Jadi kita tidak boleh serakah bilang langsung ambil semua. Tidak boleh. Jadi kita ambil satu saja nilai titik terkecilnya yang mana mempunyai makna. Bahkan kalau kita lihat sekarang video-video pendek yang seperti Gus Baha, Ustaz Abdul Somad, itu memang diambilkan satu sepotong, tapi memang menyentuh dan sederhana bahasanya. Nah, yang beginilah yang dicari-cari orang dan bisa dipahami, bukan malah ditafsirkan semua. Jadi memang kalau kita mau lihat sekarang orang lebih suka video-video short, yang singkat-singkat. Ya, singkat-singkat. Karena dia tahu bahwasanya pembahasannya tentang ini. Dia fokus dengan satu poin, tidak banyak poin. Jadi masyarakat dapat lebih banyak atau lebih gampang memahami poin-poin dakwah tersebut. Kemudian nih Ustadz, ruang digital kan ini sering kali kejam dengan kritikan atau mungkin bisa dikatakan komentar negatif nih. Apa pesan atau bekal yang diberikan IKDA Sulsel kepada para pengurus baru dalam menghadapi dinamika bermedia sosial? Kan ini yang namanya sosial media, tentu kita tahu bagaimana komentar-komentar panasnya netizen. Ada luar biasa. Nah, apa yang diberikan bekal kepada kader-kader IKDA ini? Jadi untuk kader-kader IKDA mungkin harus lebih banyak belajar lagi. Jadi memang salah satu program kami itu di IKDA, memang kita yang pertama kita mau lakukan adalah penanaman dulu. Jadi kami ini ingin semua kader disertifikasi dulu. Jadi tidak serta-merta kita harus langsung turun dakwah. Jangan turun dalam keadaan tidak ada peluru, tidak ada perisai. Perlu itu semua itu. Jadi kita turun berdakwah dengan dakwah sekian. Contoh kita dakwah tentang masalah sholat, tentang masalah hal-hal yang mungkin sampai hari ini diperdebatkan. Tapi kita tidak punya perisainya untuk menangkal orang-orang yang bertanya yang tidak bisa natahan itu pertanyaan-pertanyaan yang ganas. Tidak ada anunya mungkin remnya, tidak ada counternya. Jadi perlu memang mempertajam lagi literasi kita, belajar lagi, karena memang salah kalau ada seorang dai yang mengatakan saya sudah pintar tidak usah belajar. Ini salah ini. Betul. Makanya kembali lagi kepada hadis thalabul ilmu faridatu ala kulli muslimin. Jadi memang kita sampai mati pun harus belajar. Tetap belajar, betul. Mati fakir baru berhenti belajar. Karena yang namanya wawasan Ustadz luas sekali. Dan terus berkembang. Masya Allah. Sekali. Nah, jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita break beberapa menit dulu. Kita dengarkan satu kelong dulu, kemudian kita akan kembali berbincang lagi bersama Ustadz Dedi dan juga Ustadz Rizaldi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
papoji ngeta tepapin rapapoji muria leku dek gaga angin dek gaga bare mula welai ka ale ale mak di mundri napai wis angkaro pale makun rai lain mupoji dai usak baraka kasih roh nyawa mau ni pediku mari lala Nina syagai tanah puraku muelai dai entah kiro pole melok rewak rialeku mau ni boleh berkata ni pediku dari yang pedik cek papoji kula ore ale mudai mamula lenya tak cek pura tonaro mapoji lade mula paduai papojimu taruni pak pokoi papojiku ajak ayat tuli musinga dek nagaga nana mak di mondri napai wisa angkaro pale makun rai lain mupoji dai sabaraka kasih roh nyawa mau ni pediku mari lala Nina syagai tanah puraku muelai dai entah kiro pole melok rewak rialeku mau ni boleh berkata ni pediku dari yang pedik cek papoji kula ore ale mudai mamula lenya tak cek pura tonaro mapoji lade mula paduai papojimu taruni pak pokoi papojiku ajak ayat tuli musinga dek nagaga nana ajak ayat tuli musinga dek nagaga Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain.
Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami. Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal maksudnya Kavi ya. Jadi temanya kali ini adalah membangun kemandirian dakwah di era modern. Jadi kita ke Ustadz Dedi dulu ini. Tadi kita sudah ke Ustadz Rizaldi, sekarang kita ke Ustadz Dedi lagi. Iya, betul. Nah, Ustadz Dedi, bisa dikatakan ini bahwa Makassar kaya akan nilai kearifan lokal, mungkin bisa dikatakan seperti Sirina Pace atau budaya Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainga. Nah, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ini ke dalam metode dakwah modern agar lebih diterima oleh masyarakat setempat? Ya jelas aspek budaya ini kan tidak boleh lepas ya. Jadi seorang dai itu atau pendakwa itu di satu sisi dia harus tahu tafaqquh fiddin, dia belajar dengan baik aspek agama gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia tidak boleh keluar atau lepas dari akar budayanya ya. Karena dia berada di masyarakat, dia harus bersama masyarakat gitu kan. Dia harus mampu ya melihat kondisi masyarakat ya. Bagaimana integrasinya? Integrasinya jelas dalam konteks budaya kan ada istilah Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabiri ya, Sirina Pace. Konteks Sipakatau adalah memanusiakan manusia. Iya. Bagaimana kalau orang barat mengatakan humanisme? Ya, kita sudah mengenal istilah Sipakatau ya. Bagaimana caranya ketika kita menjadi seorang dai, kita harus melihat ini manusia ini di depan tidak boleh mencaci, tidak boleh membuat suatu kata diksi-diksi yang membuat orang langsung menghakimi. Ya, jadi dengan cara itu kita bisa memanusiakan manusia ya. Kita tahu dia jelas ada kesalahan, tapi jangan benci manusianya, jangan benci orangnya. Iya, sifatnya, karakternya jelas ya. Apa yang dilakukan itulah yang kita benci. Jadi konteks Sipakatau ini adalah bagaimana dia menghargai mad'unya, jamaahnya. Ya, jangan langsung memberi suatu statement yang ya melukai perasaan. Iya, karena kita ini bukan malaikat, jelas ya. Pasti ada juga salahnya itu. Dai ada juga pasti kesalahan-kesalahannya. Dan kita pernah mungkin dulu begitu. Jadi janganlah artinya ini taklah menghakimi. Ya bisa saja atau bisa jadi dulu kamu juga begitu ya. Jadi memang refleksi bagi seorang dai ya aspek metodologi, cara penyampaian ya. Cara penyampaian harus yang Sipakatau ya. Bagaimana kita merangkul ya, bagaimana kita mengajak orang lain ya. Apa yang mereka senangi ya, kita gunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan hikmah ya, dengan menyejukkan, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang bukan yang radikal ya, dakwah yang pesan-pesannya itu kita membuat semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi konteks Sipakatau ini adalah bagaimana memanusiakan orang lain ya. Yang kedua Sipakainga jelas konsep dakwah saling mengingatkan. Kita menyampaikan dakwah itu kita mengingatkan bahwa alam ini, dunia ini sementara ya. Umur kita kata Nabi itu interval 60-70 tahun. Kalaupun di atasnya alhamdulillah gitu kan. Ada kesempatan yang Allah berikan. Ya, jadi reminder lah sebagai pengingat lah ya, self reminder sebagai pengingat bahwa dunia ini sementara
dengan cara apa kita sampaikan pesan-pesan lokal ya yang tadi saya katakan aspek papasangnya gitu atau papasengnya gitu kan. Kalau tidak ada pesan-pesan itu saya kira bahaya ya. Atau mungkin kita anggap bahwa papasang itu sesuatu hal yang buruk, itu perlu kita tanyakan kembali ya konsep-konsep pemikiran kita. Padahal masih banyak hal-hal kearifan lokal yang sejalan dengan agama kita ya. Jadi konsep ini penting ya, aspek sipakainga ini ya. Dan terakhir adalah sipakalabiri. Sipakalabiri itu bagaimana kita memuliakan orang lain, menghargai orang lain gitu kan. Ketika kita menghargai orang lain, ya maka orang lain juga akan menghargai kita. Ya jadi dai itu memang harus merangkul orang lain gitu kan, harus bersama orang lain, jangan apa ya istilahnya sendiri gitu, jangan keluar dari kelompok masyarakat kita, ya, jangan berkelompok dalam konteks apa ya, memberikan suatu label ke masyarakat, ya ini konsep labeling bahaya kalau kita misalnya oh ini masyarakat ini jangan kesana lagi deh, jangan, justru itu tantangan kita gitu. Iya kan ada biasa dai begitu ya. Oh ini saya tidak mau ke sana karena begini. Iya dan seterusnya. Itu konsep labeling ya. Itu perlu kita hindari ya. Aspek-aspek yang memilih-milih ya atau ya banyak kan biasa juga dai itu memilih-milih ya. Iya dan seterusnya. Jadi pada intinya berarti dia tidak mengintegrasikan aspek lokal ya, kearifan lokal itu tadi ya. Sipakai sipakainya sipakalabiri, tidak memuliakan orang. Ya seakan-akan kalau orang sudah berbuat salah tidak ada lagi kesempatan bertobat. Padahal ingat, bisa jadi orang yang telah berdosa ini dia bertobat, diterima tobatnya di hadapan Allah, ya lalu dia masuk surga. Dibandingkan kita merasa diri tak benar, toh? Merasa diri tak benar kita ustadz atau dai, toh? Tapi kita ya merasa bangga dengan dai kita, ya lalu kita menghakimi orang lain, neraka kamu masuk neraka, bahaya gitu kan? Iya, kita membuat suatu labeling Anda masuk neraka dan seterusnya, ini adalah hal yang menurut saya tidak baik seorang dai begitu gitu kan. Jadi kembali lagi pesannya adalah mencerahkan umat gitu kan. Bagaimana mendidik umat ya membangun hubungan emosional ya dengan konsep apa yang menjadi kebiasaan baik masyarakat. Integrasi dakwah dikenal dalam konsep urf ya, kebiasaan-kebiasaan baik, adat istiadat yang masih sejalan relevan gitu kan. Ya betul, ada juga beberapa bagian yang tentu harus kita lakukan filterisasi. Ya ketika tidak bisa lagi bersinergi dengan dakwah atau Islam, tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ambil keputusan. Tapi di sisi lain banyak kok aspek dakwah konsep lokal itu yang masih sejalan dengan Islam gitu kan, atau dakwah kita. Mengapa tidak kita tetap menjaganya? Karena di era saat ini dikenal istilah glokal. Glokal itu maksudnya di satu sisi kita mau tertarik pada aspek dunia modern, tapi di satu sisi kita tidak mau keluar dari akar budaya kita. Ini tidak boleh tercerabut aspek akar budaya karena itu identitas. Misalnya kita ini orang Makassar, oh ada songkok recaknya atau songkok nibiring ya. Ini jelas identitas kita. Bisa tidak misalnya seorang Ustadz Rizaldi ini berdakwah dengan konsep literasi bukan literasi digital, kearifan lokalnya? Boleh. Berarti otomatis orang itu mendengar atau melihat oh Ustadz Rizaldi ini dari Makassar. Itu tidak bisa lepas dari kearifan lokal kita. Iya. Demikian Dek Kaf ini. Dan kemudian ini Ustadz, apakah pendekatan kearifan lokal ini bisa menjadi benteng efektif dalam menangkal pemahaman ekstrim atau radikal yang sering masuk lewat jalur digital? Ya, menurut saya sangat efektif ya konteks ketika kearifan lokal itu sebagai penangkal ya dari radikalisme digital. Karena banyak sekali pesan-pesan ya kata-kata di medsos gitu kan, warganet atau warga digital kita ini yang menggunakan informasi hoax gitu atau bahkan ekstrim lah, radikal lah gitu kan. Maka cara menangkalnya adalah dengan pesan-pesan dakwah tadi yang berbasis kearifan lokal gitu. Di satu sisi jelas kita harus gunakan diksi, pilihan kata yang baik, dan di sisi lain kita perlu maksimal juga ketika orang lain itu menyampaikan ya sesuatu di media sosial. Itu tantangan memang ya, tantangan ketika seorang dai itu berada di dunia maya ya, dunia maya. Nah, jadi dengan pendekatan kearifan lokal ini ya sangat efektif, sangat ampuh di dalam
ya menangkal itu, memotong mengcounter paham-paham radikal itu. Apalagi kan kita orang Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan ini terjaga dengan yang tadi saya katakan aspek sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih itu penting ya. Orang itu akan tahu, orang Makassar tidak mungkin tahu begitu. Dia punya konsep jelas ini. Iya, ada sirinya. Ada sirinya. Pasti dia malu-malu kalau dia mau membuat suatu keonaran, pertengkaran ya. Ya, mau maaf ini penting ya. Jadi pendekatan aspek kearifan lokal ini tidak bisa lepas, tidak bisa kita hilangkan. Justru harus kita maksimalkan itu. Iya. Nah, kita beralih ke Ustaz Rizaldi lagi nih. Ustaz Rizaldi, setelah pelantikan pengurus IKDA Sulsel cabang Makassar ini selesai, apa program kerja konkret jangka pendek yang akan langsung mungkin dilakukan untuk mewujudkan dai yang profesional, berjiwa entrepreneur dan melek digital? Jadi yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, perlu ada sertifikasi. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah kita mau kumpulkan dulu ini apa potensi-potensinya dari dai kami. Jadi tidak serta-merta memang setiap dai itu harus multi talent atau dia serba bisa, tidak. Ada memang di mana tidak semua itu dai bisa melucu. Ya. Ada tidak semua dai itu bisa menafsir. Jadi ada memang setiap dai nanti yang kami akan petak-petakkan. Ya. Inilah yang nanti kita akan bangun kepada dai tersebut dan melakukan sertifikasi dan memetak-metakkan di mana jalurmu. Betul. Iya. Jadi tidak semua dai harus menyampaikan semua itu. Ada petak-petaknya yang istilahnya ini keahlianmu ya. Iya. Ini poin yang bisa kamu bahas. Betul. Karena spesialisasinya. ada orang yang tidak cocok membawakan hal tersebut. Terkadang memaksakan juga tidak baik. Iya, betul. Bahkan ada orang yang membawa tentang ceramah tentang ketauhidan, keakidahan, malah menjas semua orang kafir. Itu bahaya sekali itu. Ini yang sebenarnya kita hindari. Jadi memang kalau kita mau tahu sebenarnya di IKDA ini memang seluruh kalangan ada. Iya. Kalangan Muhammadiyah ada, DDI ada, NU ada, Wahda ada, Salafi ada. Tugasnya kami di sini melakukan konferensi dai ini, kita memang bertujuan memang bukan mencari perbedaan, tapi mempersatukan perbedaan. Persamaan. Persamaan. Ya. Jadi kita tidak ingin lagi memperdebatkan hal-hal yang dipermasalahkan kemarin. Kita ketemu itu fokus kepada tujuan bagaimana kemaslahatan umat. Betul. Betul. Kan dari semua dakwah itu satu pokoknya kemaslahatan. Bagaimana seorang muslim yang lain atau orang-orang di sekitar kami ini mendapat yang namanya makna atau manfaat dari dakwah tersebut. Betul. Iya. Itu yang kami mau lakukan. Nah, kemudian bagaimana bentuk sinergi yang diharapkan agar terjalin antara komunitas dai ini dengan Pemkot Makassar atau mungkin instansi terkait lainnya demi kemaslahatan umat? Adakah rencana tersebut, Pak Ustadz? Ya, sebenarnya kami berharap sekali tuh. Jadi kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa terpisah dari pemerintah sebenarnya. Malah kalau kita menuju ke sejarah, banyak sebenarnya pesan-pesan pemerintah itu harus melalui dari dai. Betul. Ya. Sekarang malah dai juga bisa berbelok. Ini yang paling yang hariknya bisa menenangkan masyarakat di atas mimbar, malah membawa dan mencaci pemerintahnya sendiri. Ini sebenarnya kita berharap dan nanti ini bisa bersinergi dengan pemerintah. Lalu kita membangun dakwah-dakwah yang humanis. Istilahnya sekarang kan kita lihat bagaimana viral-viralnya pemerintah dicaci dan bagaimana. Kita ingin membangun hal humanisnya. Bahwasanya dengan ucapan doa-doa, istilahnya ucapan buruk kepada pemerintah itu melahirkan doa yang buruk untuk pemerintah kita, untuk negara kita. Betul sekali. Bayangkan kalau satu orang mengatakan Indonesia buruk kali 40.000 kan ada istilah itu. Siapa yang mengucapkan buruk sama seseorang selama sebanyak 40 kali maka jadilah dia buruk. Bagaimana dengan negara kita ini? Harusnya optimis ya. 1.000, 1 juta. Harusnya orang yang mengatakan Indonesia buruk maka buruk lah. Harusnya optimis. Betul. Makanya kita ini ingin membangun bahwasanya
ada sisi baiknya. Sisi baiknya, betul. Kita yang perlu kita bangun dan doakan bahwasanya mudah-mudahan pemerintah kita jadi lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, kita ke Ustadz Dedi terlebih dahulu. Sebagai penutup, Ustadz Dedi, apa pesan atau imbauan terbesar Ustadz kepada seluruh pengurus baru yang mungkin akan dilantik dan para dai Makassar dalam menghadapi tantangan zaman yang mungkin sudah semakin kompleks sekarang? Iya, jadi memang penting seorang dai itu memiliki karakter, ya, memiliki value. Kalau tidak ada karakternya, tidak ada value-nya, apa yang direkeng, ya? Apa yang diperhitungkan? Betul. Nah, ini memang mau dilihat bagaimana itu dai, ya. Kembali ke situ, karakternya, nilainya, value-nya, akhlaknya. Itu yang pertama, first impression. Kesan pertama dilihat, ya, dan kita melihat bagaimana karakter seorang dai itu. Jadi pesan saya kepada para pengurus, wabil khusus ke Ikda, ya, Sulawesi Selatan cabang Makassar, ya, termasuk juga mungkin dai-dai yang lain. Kalau kita mau menarik suatu pelajaran, ya, seorang dai harus menjadi role model, ya, karena kita melihat ke jamaah, ya. Betul. Iya, kalau jamaah melihat kita kurang ini, tidak sejalan dengan apa yang kita katakan, terkadang orang tidak mau mendengar, ya. Betul sekali. Kalau tidak mau mendengar, belum ada perubahan. Karena tidak mendengarkan, tidak mengikuti. Dia hanya mungkin sambil lalu, dia dengarkan lalu dia tinggalkan. Ya, jadi memang bagaimana dakwah itu membekas adalah dakwah yang mulai dulu dari diri kita, supaya menjadi daging, supaya menjadi diri kita ini menjadi cover dalam artian yang terlihat. Ya, kalau kita sudah melihatkan atau memperlihatkan sesuatu yang baik, secara otomatis orang akan mengubah itu, terubah itu pola perilakunya, karena orang melihat kita. Ya, karena ada juga dakwah bilhal, perbuatan. Tidak hanya dakwah secara lisan. Ya, ada juga dakwah secara menulis tulisan-tulisan kita orang supaya bisa mengubah mindsetnya, mengubah pola pikirnya. Dan terakhir menurut saya, seorang dai itu dia harus menguasai, tidak hanya menguasai mimbar, tapi menguasai ekonomi. Iya, supaya kita tidak dipandang enteng orang. Betul sekali. Kita harus punya usaha-usaha lain selain berdakwah dalam konteks tidak hanya sekedar mengajar amplop, tetapi ada mimbar-mimbar lain, kesempatan-kesempatan lain, termasuk mimbar di ruang digital. Iya, mimbar dalam konteks ini tidak hanya mimbar sempit, tapi beralih pada mimbar pada ruang maya. Itu lebih besar cakupannya, segmentasinya lebih besar. Betul. Sehingga orang itu harusnya lebih banyaknya ke sana juga menghasilkan konten-konten kreatif gitu kan. Orang lebih tertarik dengan dakwah ini kalau dibuatkan yang tadi saya katakan, ya, packagingnya, kemasannya, ya, yang lebih berterima, maka orang itu semakin semangat untuk mau mendengar kita, ya, sehingga orang lebih tercerahkan, ya. Kita perlu memperbaiki juga niat, ya, karena semuanya dari situ berawal dengan niat dan diakhiri juga dengan niat. Betul sekali. Hanya harus senantiasa memperbaiki niat. Apa sih niat tak? Apakah kita membesarkan diri kita sendiri atau kita membesarkan Allah? Nah, jadi yang benar adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan besarkan diri kita dengan sombong baru mengatakan kamu itu masuk neraka. Saya masuk surga, ya kali-kali aja ku tayar tamari surga, ya. Jadi jangan, ya, panitia aku tayar surga, ya. Tidak masuk masa tidak masuk mendengar ceramah Ustaz langsung wah. Jadi tidak boleh kita ini. Jadi semua bisa saja berubah, ya. Jangan kita memberi justifikasi sekarang, ya. Jangan kita lihat atau masa lalunya orang. Jangan. Bisa saja orang itu berubah, bertobat. Sekarang juga bisa saja kita dai, tapi bisa saja kita jadi orang-orang yang preman dalam konteks membuat sesuatu kegaduhan, lalu melakukan kemaksiatan, lalu mati. Berarti ya su'ul khotimah, ya akhirnya yang buruk, penutup yang buruk. Berbahaya, justru berbahaya yang di sini, ya. Dibandingkan mungkin mungkin dia pelacur dulu kodong, betul? Tapi dia bertobat, ya, dan di akhir tobatnya itu betul-betul dia sesali. Ya, dia seorang pelacur, dia seorang pekerja ini dan seterusnya, toh? Ya, lalu dia bertobatnya. Tobatnya itu diterima oleh Allah dan dia masuk surga. Itu karena apa? Karena ada kesungguhan dan ada kerendahan hati dan ada penyesalan. Ya Allah, saya dulu memang banyak kelakuanku dan seterusnya. Ya, maka dengan cara itu, ya, dia bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Nah, untuk Ustadz Rizaldi, bagaimana harapannya kepada mungkin pengurus yang akan dilantik nanti? Harapan saya tentang pengurus Ikda nanti akan datang ini, saya mau berpesan jangan pernah berhenti belajar,
mengupgrade diri, mengupgrade skill, karena zaman ini semakin kompleks. Ya. Masyarakat juga berkembang juga masalahnya dan perlu kita berikan jawabannya. Jadi perbanyak literasi dalam diri, baca lagi, upgrade lagi, cari lagi permasalahan yang perlu kita evaluasi lagi, kita carikan solusinya untuk masyarakat kita. Karena kalau bukan kita yang turun memberikan hal seperti itu, di mana lagi? Iya. Betul. Jadi ada memang ruang-ruang sempit yang perlu kita masuki, dan bukan sebatas harus di atas mimbar. Ada ruang-ruang sempit seperti orang-orang yang tidak mendapatkan jatah dalam artian ini dia tidak dapat guru mengaji lantaran tidak mampu untuk masuk di TP yang berbayar dan sebagainya. Jadi kita pesan saya kepada pengurus IKDA nanti, pertama literasi sosial, literasinya dipermantap. Yang kedua keikhlasan. Sekian. Ya. Nah mungkin untuk closing statementnya untuk topik tema membangun kemandirian dakwah, bisa Ustadz berdua menjawab. Ya. Jadi kalau berbicara kita mau membangun kemandirian dakwah itu di era modern, harus dimulai dari diri ya masing-masing. Seorang dai itu ya bagaimana dia mencerahkan umat, ya punya kapasitas, punya konsep-konsep keagamaan yang betul-betul mumpuni ya. Dan yang kedua jelas dia harus punya kemandirian dalam konteks finansial. Di satu sisi ya kalaupun ada amplopnya alhamdulillah gitu kan, tapi bukan menjadi pembicaraan satu-satunya. Kalau kita ketemu para dai berapa amplopnya itu di masjid situ, masjid ini, ya jangan sampai gara-gara itu kita tidak mau berdakwah. Ya padahal masyarakat ada yang mungkin dari segi ekonomi di bawah rata-rata, sehingga penting untuk ya melihat bagaimana peningkatan keimanan ya, peningkatan pengetahuan jamaah ya, jangan sampai tidak ada pesan-pesan moral keagamaan yang kita sampaikan. Ya mungkin di satu sisi tadi katakan oleh Ustaz Rizaldi, karena kurang keikhlasan, kurang keikhlasan dalam dakwah itu. Padahal ikhlas itu ruhnya seorang dai itu, dakwah itu. Ya, dan terakhir memang penting untuk kita ketahui bahwa dakwah itu harus konteks digital. Kita tidak bisa lepaskan. Era sekarang era digital. Semua sudah arahnya ke sana ya. Makanya dai juga harus bertransformasi, berubah ya. Tidak istilahnya terkekang atau tidak mau menerima bahwa kita ada kemajuan. Ya pembaruan harus terus ya. Kita update, harus berkembang ya, jangan tertutup ya, atau tidak mau berkembang ya, harus memiliki growth mindset ya, mindset pemikiran yang terus bermaju gitu ya, terus berkembang supaya orang lain itu berterima juga kalau dakwah kita melalui ranah media ya atau digital ya, media digital itu ya. Saya kira demikian ini closing statementnya. Terima kasih Ustadz. Demikian sahabat budaya, kebersamaan kita di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema membangun kemandirian dakwah di era modern bersama Ustadz Dedi Gunawan Saputra MMPD, Ketua Umum IKDA Sulsel Cabang Makassar, dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan, Ketua Panitia Pelantikan dan Konferensi Dai se-Makassar. Saya Ahmad Kahfi bersama dua narasumber terganteng kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4. Kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sungkeman merupakan tradisi umum yang dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan.
Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Demikian kabar Anak Perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola